dong untuk RM Eben. Terima kasih ya. Selalu memberikan warna setiap opening ya di Ekonomi Kreatif. Iya, benar. Oke, nanti kita dengerin lagu-lagu berikutnya ya. Iya. Nah, kali ini kita akan berbincang tentunya di Ekonomi Kreatif. Halo, selamat sore pemirsa semua dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi bersama saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Seperti biasa kita akan menjumpai orang-orang yang keren banget, punya background yang sangat luar biasa ya, punya banyak sekali bisnis dan juga usahanya. Dan mungkin ini bisa menginspirasi para pemirsa semua ya untuk bisa mengembangkan usahanya ya. Nah, kali ini kita sudah hadir dua orang yang luar biasa. Nanti kita akan berbincang lebih dalam. Namun sebelumnya ya, saya ingin kasih tahu sama pemirsa kalau Sumatera tentunya merupakan wilayah terbesar di Indonesia sebagai penghasil kopi terbanyak ya. Jadi komoditas yang dibawa oleh penjajah Belanda ini kini menjadi sebuah industri yang sangat diperhitungkan dari sisi ekonomi. Juga cukup digandrungi oleh berbagai kalangan. Nah, seperti apa geliatnya? Kali ini kita akan berbincang dengan tema menciptakan industri kopi menjadi penggerak ekonomi bersama dengan dua orang pria ganteng. Oke ya, masih muda lah ya. Sumuran-sumuran saya. Yang pertama ada Abang Lutfi Hutasuhut. Halo Bang. Ya, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik. Baik ya. Semakin apa ya? Semakin muda ya. Terakhir ketemu kita tahun berapa ya Bang ya? 2018 Kayaknya ya? 2018 atau 2019 gitu. 2018 kalau nggak salah, 2019 ya. Sebelum itulah COVID lah. Sebelum ada COVID menyerang ya. Ya, ya nggak mau pulang-pulang. Nggak mau pulang-pulang, tapi mudah-mudahan ini segera pulang ya. Amin, Amin. Dan selain ada Bang Lutfi di sini pemirsa, kita juga ada seorang pemerhati UMKM ya. Ada Bang Yanjuna. Halo. Halo Gina, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, luar Sebenarnya biasa. sama Bang Yanjuna ini juga udah pernah ketemu ya sebelumnya di Acara, Kementerian Pariwisata ya Betul, kemarin ya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan di salah Ekonomi satu mall Kreatif. yang didatengin sama Pak Sandiaga Uno ya, ketemu di sana Bang sama Bang Yanjuna. Sudah banyak ngobrol sebenarnya ya. Bang Yanjuna juga datang ke Medan dari Bali ya. Datang ke Medan juga banyak menghadiri berbagai macam acara UMKM ya, Ekonomi Kreatif. Dan hari ini terima kasih banyak loh Bang Yanjuna sama Bang Lutfi sudah hadir di studio kita. Dan kali ini mungkin bisa sharing sama teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti jejak abang-abang ini nih ya. Apalagi soal kopi, kopi ya di Medan apalagi ya. Nggak sah kalau nggak nongkrong ya. Ya, Kalau nongkrong harus ada kopi, benar nggak? betul. Oke, ke Bang Lutfi dulu nih ya. Ya, Bang siap. Lutfi bisnisnya udah keren banget ya. Jadi usaha kopi, punya coffee shop kan? Ya, Ceritain dong sama kita, awal mulai dulu tuh gimana ceritanya Abang kok bisa terjun di dunia industri kopi? ya tadi kan sebenarnya udah sedikit dikasih kode nih sama Kak Gina nih. Sebenarnya boleh cerita ya, background kita ya. Kita ini kan sebenarnya pelaku industri kreatif juga, tapi spesifiknya di show management orang bilang atau event. Ya. Kalau bahasa anak Medannya itu IO lah. Kita ini sebenarnya anak IO. Jadi yang kecemplung di industri kreatif, di kuliner, terutamanya di kopi. Jadi kita punya event tuh namanya Medan International Kopi Festival. Yes. Kita start atau kita mulai di 2014 Ya. sampai 2019. Jadi alhamdulillah kita jalankan secara rutin. Ya. Berturut-turut sama lebih kurang 6 tahun. Ya. Wah, 6 tahun ya. Ya. Tapi tepuk tangan dulu dong tuh Bang Terima Lutfi. kasih. Ini penggagas festival kopi di Medan Sumatera Utara. Ya. Jadi aku juga udah pernah datang ke sana sebagai MC juga ya. Ya. Terima kasih sudah diundang hari itu ya. Ya. Tahun 2018 loh, udah lama banget. belum nyampe Jadi sini. itu banyak sekali para pengusaha-pengusaha kopi dikumpulin nih jadi Ya. satu. Ya. Ada wadahnya nih oleh Bang Lutfi Ya. sebagai event organizer. Ya, and then lanjutin Jadi harusnya kan kita jalan lagi di 2020. 20 ya. Tapi kan kita nggak usah bahas lagi lah, tahu sendiri karena apa kan? Yang kita singgung tadi Ya, kan. yang tidak ingin diundang datang ya. Iya, nggak tahu siapa yang undang kita nggak tahu lah. Oke. 2020 kita terpaksa stop. Nah kami sama lah mungkin seperti Gina ya, pelaku industri kreatif, juga teman-teman pemain band ya. Iya. Kita mau nampil di mana? Kita mau mengeksplor, kita mau berekspresi kita di mana, kan nggak ada tempat. Karena kumpul-kumpul aja kan kita nggak mungkin, boleh kan? Jadi kami akhirnya berpikir
apa nih yang bisa dijadiin bisnis, karena harus bayar uang sekolah kan. Anak kan udah mulai gede. Jadi curhat nanti nggak enak nih. Pokoknya kita harus melanjutkan kehidupan gitulah. Ya, tapi jangan dibocorin dulu ya. Ya. Itu kan pada saat pandemi ya. Ya. Ya, oke. Kita ke sebelumnya dulu nih. Berarti udah 6 tahun Ya. membuat kegiatan festival kopi and Ya. then sekaligus buat coffee shopnya juga. Belum. Coffee shopnya belum? Belum. Oh, berarti ini mau lanjutan ke coffee shopnya nih berarti? Iya. Oh, aku pikir coffee shopnya udah dari sebelum. Oh, enggak. Oke, kita lanjutin. Oke, jadi karena kita nggak bisa bikin Medan International Coffee Festival, dan sebenarnya kita bukan hanya bikin Medan International Coffee Festival, Ya. kita bikin juga di Festival Koridor Kopi Danau Toba. 2015 kita bikin juga Festival Kopi Rakyat Tanah Karo. Jadi selain MICF atau Medan International Coffee tadi, kita di daerah-daerah lain juga bikin. Wow. Tujuan kita sebenarnya waktu itu Hah? mengajak anak muda Nah, untuk bahasa kerennya mencintai tanah air lah benar. melalui kopi. Melalui kopi. Ada nasionalisme lah di situ. Iya, Boleh ya benar. cerita nasionalisme Siap, ya. siap. Oke. Jadi itulah tujuan awal kita bikin festival kopi. Supaya mengembalikan hak-hak generasi muda lah istilahnya. Supaya anak muda Indonesia ini tahu bahwa Indonesia ini terutama Sumatera Utara itu unggul, punya banyak varian kopi. Iya, benar. Ada tiap kopi yang keren Iya. di tiap daerahnya. Ada kopi Karo, Sipiro, Mandeling, Sidikalang. Simalungun, Sidikalang, macam-macam. Tapi kan anak muda zaman itu kan nggak tahu. Taunya kopi hitam, kopi panas, kopi dingin. Sama cappuccino. Yes. Oke. Oke. Jadi itu niatan kita, makanya kita undanglah petani-petani kopi. Nah kan kopi-kopi yang ada di kopi-kopi yang dari luar sana ya, nggak usah boleh sebut merek kan. Iya, benar. Itu kan sebenarnya kopi-kopinya itu kan berasal dari Sumatera Utara. Nah, kita ingin menjelaskan sama anak muda melalui event itu. Nah, ini nih kopi Karo keren, kopi Sipiro keren, kopi Mandeling keren, Sidikalang, Simalungun keren. Iya. Tapi kenapa anak muda taunya kopi yang dari luar itu? Iya. Nah, melalui event inilah kita jelaskan, tapi dengan cara yang santuy lah kalau orang bilang. Benar. Melalui kita bikin Miss Kopi, kita bikin festival band, Iya. kita bikin macam-macam yang sifatnya industri kreatif. Iya. Nah, tapi karena kita nggak boleh lagi menjalankan di 2020, terus bingung kita mau menjalankan event tapi nggak boleh. Iya. Sementara kan dari sisi bisnis kita itu kan main bisnis kita, bisnis utama kita. Iya. Nah, tanggung apa nih yang harusnya bisa kita lanjutkan menjadi bisnis kita? Nah, di 2020 itulah kita mulai kopi shop. Ya, oh gitu. Karena apa? Kan kita udah kenal nih banyak petani dari Sumatera Utara. Artinya kan sumbernya kalau kita bikin kopi shop kan banyak. Nah, di 2020 lah kita mulai kopi shop dengan nama Kedera itu. Oh, oke. Singkatannya sebenarnya dari Kedai Rakyat. Oh, oke. Karena petani-petani ini, Kedai rakyat. iya, karena petani-petani ini kan sebenarnya kan rakyat. Jadi kita mau bikin kiosnya lah Kedai, bahasa Melayunya. Nah, di 2020 ini kita mulai bikin kopi shop yang namanya Kedai Rakyat. Itu dia ceritanya. Nah, tapi kita melihat apa yang menjadi perbedaan kita. Tapi tetap tujuan kita mengajak anak muda ini bisnis kopi. Iya. Kita mulai juga lah dengan bisnis pelatihan kopinya. Oh, keren ya. Kalau bahasa sekarangnya pelatihan barista. Yes. Jadi ada wadah juga untuk orang-orang yang pengen bisa Iya. belajar buat kopi ya. Iya, jadi sambil orang minum kopi, orang boleh tanya-tanya ke kita, bagaimana kalau kita mau bisnis kopinya juga? Karena sebenarnya kita dapat kesempatan juga di 2015 itu untuk menjadi penguji sertifikasi. Oke. Kan belum banyak itu barista-barista yang merasa pentingnya sertifikasi. Ya. Tapi di tempat Abang sendiri diarahkan untuk bisa sertifikasi ya. Iya, jadi kita sambil nawarin kopi, terutama bahan bakunya, kita juga mengajak orang untuk berbisnis kopi. Agak aneh ya. Kita bisnis kopi tapi ngajak orang bisnis kopi ya. Kenapa tuh? Biasanya kan dengan banyaknya sekarang kan lagi hype banget ya pemirsa untuk bisnis kopi, di mana-mana ada coffee shop. Banyak sekali ya dengan berbagai nama, berbagai merek gitu ya. Dan jadi Abang yang selaku
pengusaha sendiri ya, Ya. pebisnis, kenapa mau gitu ya buat pelatihan barista? Padahal itu juga sebagai apa ya, bumerang sih, sebagai Ya, enggak, karena Ya. menurut kita nantinya kan setiap orang akan punya ciri khas sendiri. Karena tujuan utama kita tadi bikin festival kopi kan ya, menginformasikan atau mengajak generasi muda untuk cinta kopi yes. Indonesia. Festival internasional kopi tadi ya. Iya. Dan Nah, kita percaya bahwa bisnis kopi ini tidak akan mungkin bisa sama. Karena kalau kita mau mengembangkan berdasarkan apa? Kreativitas kita. tapi abang suka kopi sebelumnya. Kenapa kepikiran kopi? Kenapa nggak Jujur bisnis saya yang nggak lain pencinta kopi dulu. awalnya? Saya pencinta teh sebenarnya. Ya tapi karena saya harus bikin festival kopi, Iya, ya mau nggak mau harus belajar. iya. Jadi 2013 1 tahun sebelumnya kita belajar dulu nih ke teman-teman di Aceh. Kita bahkan sampai berkunjung ke Aceh Kopi Festival. Kemudian kita bertambah literasinya. Iya. Kita belajar teruslah sampai kita 2015 dapat kesempatan menjadi penguji sertifikasinya. Oke. Gitu kira-kira. Ini udah banyak banget nih yang awalnya mengajak orang untuk bisa mengenal kopi, jenis-jenis kopi. Sampai sekarang sih aku nggak tahu, kayaknya cuma tahu americano sama espresso. Nah, yang lain nggak tahu tuh. Kayaknya masih banyak jenis-jenisnya ya, Banyak Bang ya? sekali sebenarnya. Iya. Kita malah sebenarnya sekarang lagi mengembangkan kopi rempah. Oh, keren sekali. Karena supaya meningkatkan imun tubuh juga gitu. Gini, Indonesia ini kan kaya. Iya. Jadi selain Gina tadi bilang bahwa Belanda yang ngajarkan kita. Kalau dulu pelajaran sejarah kan selalu menerangkan bahwa Belanda itu datang ke Indonesia. Untuk mengambil rempah. Iya, sebenarnya mereka juga mengambil kopi. Oke, nah saya mau tanya dulu sama Bang Enjuna nih ya. Jadi kalau misalnya melihat perkembangan komoditi kopi saat ini, gimana menurut Abang? Kalau melihat perkembangan kopi saat ini luar biasa pesatnya. Bahkan kalau saya sih nyebutnya lebih ke tren ya. Tapi kan bicara kopi ini sebenarnya tadi cerita tentang hulu dan hilir gitu kan, mulai dari si pemetik kopinya, terus pemilihan bibit kopinya, sampai akhirnya ya kita yang usernya ke hulunya. Artinya rentetan panjang mengenai prosesnya yang sampai akhirnya saat ini ya kita sangat luar biasa. Kopi saat ini Indonesia pengekspor keempat terbesar di dunia. Setelah pertama Brazil, kedua itu Vietnam, ketiga Kolombia, dan keempat Indonesia. Dan maraknya kopi ini kan berarti tadi nggak semuanya bicara si yang nggak diundang tadi itu adalah jahat ya, tapi imbas dari yang kemarin karena yang nggak diundang tadi yang perlu kita sebut ya corona ya, pandemi itu yang akhirnya membuat ini khususnya untuk para pelaku UMKM-nya sendiri akhirnya seperti yang kita lihat sekarang berkembang dan banyak seperti itu. Kita lihat di Medan yang tadinya kalau bicara Medan sebenarnya kita kalau bicara kopi sebenarnya nggak hal yang baru ya. Kita bicara dulu sebelum akhirnya banyak seperti sekarang counter, coffee shop, mungkin sebelum ada Kedera juga kita tahu ada warkop dulu ya. Cuman sekarang mungkin yang pernah tahu yang hidupnya mungkin seusia dengan saya, dulu ada warkop Harapan, terus warkop Elizabeth, itu tempat nongkrongnya anak-anak Medan, artinya memang bukti bahwasannya anak Medan memang pecinta kopi. Nah, bicara kopi kan juga bicara tadi, kita nggak serta-merta bilang bahwasannya penjajah Belanda itu ya meninggalkan banyak sejarah hitam, tapi ya kopi salah satunya, dan kita harus berterima kasih juga itu, karena kalau nggak salah itu dari abad ke-16 ya, 1696, tahun 1696 itu kopi masuk ke Indonesia seiring waktu dengan penjajah masuk, istilah Belanda masuk ke Indonesia. Kalau bicara dari sejarah kopinya kan kita tahu dari Ethiopia, dari abad ke-9 kalau nggak salah, seperti itu. Tapi apa sih yang membuat kopi sekarang berkembang sekali? Kenapa nggak teh ya? Kenapa kopi yang harus berkembang? Kalau Abang lihat kenapa kopi bisa berkembang dengan pesat ya sekarang ini? Kalau dibilang pesatnya ya dukungan pemerintah juga, karena ngelihat mungkin pemerintah kan dalam hal ini kan lebih ngelihat apalagi sih komoditi yang bisa dijadikan nilai lebih atau mendatangkan devisa. Dan seperti yang Kak Gina juga sebutkan kan bahwasannya bicara dari luas wilayah, terus pemerintah pasti punya lah. Mereka juga apa yang kira-kira selain ya komoditi lainnya yang dilihat ketika di internasional ada permintaan. Karena
kalau saya pribadi ngelihatnya kalau tidak ada permintaan dari luar, mungkin pemerintah Indonesia, mungkin maksudnya gini, tidak ada permintaan kopi dari luar, tentunya pemerintah Indonesia tidak. Kalau di Sumatera Utara sendiri gimana? Kalau Sumatera Utara sendiri, ya seperti tadi yang disebutkan sama Om Luffy, ya kita punya banyak kopi kan, kopi. Malah kita selama ini taunya akhirnya kopi yang berasal dari Sumatera Utara yang tadi udah disebutkan, ada kopi Sipiro, kopi Karu ternyata, terus ada kopi yang selama ini terkenal kopi Sidikalang. Yang justru di luar dari Medan itu yang tadinya kan. Cuman bicara lagi nanti kan kaitannya sama teknologi sosial media seperti itu yang akhirnya membuat pesat dan makin berkembang. Jadi banyak faktor lah dari hal yang tadi kita bilang mungkin kayak karena pandemi segala macam yang membuat itu akhirnya ya seperti sekarang kondisi yang ada. Tapi dengan menjamurnya coffee shop, banyak sekali orang-orang yang menjual kopi gitu ya. Gimana komentar Abang? Kan di Sumatera Utara ini sendiri nih, apakah ajang ikut-ikutan kah atau gimana? Ya, apakah betul. ini sebagai bisnis yang apakah ini sebagai lahan bisnis yang bagus untuk dijajaki gitu? Saya malah setuju tadi seperti yang disampaikan sama Pak Lupti ya. Saya manggilnya sebenarnya Om saya beliau ini. Saya malah setuju seperti yang saya ngelihat kalau tadi yang seperti disampaikan sama Om Lupti malah harusnya itu yang diikutin gitu kan. Jadi nggak yang sifatnya trend center. Ingat nggak dulu ketika bisnis burger marak, burger semua orang, PlayStation semua. Artinya bicara tren. Cuman bicara tren ini kan kita pengennya kan jangka panjang, berkelanjutan. Mungkin alangkah baiknya memang mengikuti kiat dan tipsnya seperti yang disampaikan sama Om Lupi tadi, belajar tentang kopinya, memahami tentang kopinya, terus jenis-jenis kopinya seperti apa, sehingga dengan sendirinya tidak hanya ikutin tren yang ada, karena bicaranya tren, khawatirnya nanti hanya sifatnya sesaat, habis itu selesai. Betul. Apalagi jika nanti permasalahan bicara UMKM ya, permasalahan yang dihadapi UMKM itu nomor satu modal, yang kedua kurangnya informasi tentang pengembangan usaha. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Terus berikutnya lagi kurangnya wawasan tentang digital marketing. Dan yang keempat, yang kelima, ini yang sering karena masih bicaranya konvensional. Tidak adanya administratif yang baik dalam hal pengolahan kopi. Mungkin kalau saya tahu LKP atau sentral untuk kedera yang tadi seperti diceritakan pelatihan itu yang semuanya ada dibuat di situ. Makanya karena gini, bicara kopi artinya tetap ujungnya goalnya adalah harus profesional, supaya nggak itu tadi nggak ikut-ikutan seperti itu. Karena kalau kelima hal tadi yang seperti yang saya sebutkan, yang problem besar tadi ini bisa terselesaikan, ya mudah-mudahan. Karena ya balik lagi, hambatan yang terjadi karena bicaranya kopi kan UMKM ya, UMKM kopi bisa terselesaikan mudah-mudahan. Ditambah tadi itu ya ada training, terus ada certified supaya orang lebih yakin seperti itu. Oke, nah ini udah berarti harus ada kiat-kiatnya juga ya, tidak sembarang ujuk-ujuk ikut-ikutan karena lagi happening. Aku buat ini deh kedai kopi, nggak bisa gitu ya. Nah kita nih bakal tanya juga nih sama pengalaman Bang Luffy, gimana sih kiat-kiatnya untuk bisa membuka coffee shop ya. Tapi setelah ini pemirsa ya, kita akan break dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Untuk Anda yang masih menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif ya, dan kita masih membahas tentang menciptakan industri kopi menjadi penggerak ekonomi ya. Dan Bang Lutfi di sini yang tentunya kalau kita lihat perjalanannya juga sudah sangat panjang sekali,
menggerakkan ekonomi kopi ya, industri kopi, terus memperkenalkan ke seluruh masyarakat hingga sekarang banyak yang cinta dengan kopi ya. Nah, saya udah curi start duluan ya pemirsa. Ini adalah kopi dari Bang Lutfi ya. Ini rasa gula aren ya? Iya. Enak loh, mau. Ada yang ngiler sebelah sana ya. Nah ini nih, ini adalah salah satu produk dari coffee shop ya, dari Bang. Ini berarti punya abang sendiri gitu Ya. kopinya ya? Ya, tapi lebih banyak ke ibu di rumah lah, nyonya. Oh ada nyonya juga ya, sekretaris ya, Ya, sekretaris semua, pribadi. semua. Semua ya, semua. Partner bisnis, partner semua. Oh kita kenalin dulu ya, boleh kita undang. Karena ada di sini ya. Iya. Halo Kak. Ajijah. Kak Ajijah, benar Kak Ajijah. Dan di sini premium produk espresso, yang ini espresso ya. Yang ini ada apa nih? Rasa apa nih? Ini Arabica. Satu lagi ini ada Gayo. Gayo ya. Gayo. Apa sih bedanya kopi Abang dengan kopi-kopi yang lain? Ya, kalau untuk kopi sih sebenarnya secara umum sama ya. Kita lebih mengutamakan single origin sesuai dengan cita-cita kita tadi untuk mengenalkan tiap daerah dengan kopinya. Bahkan sekarang sudah ada perlindungan kepada teman-teman di daerah ini melalui masyarakat perlindungan indikasi geografis. Oh. Jadi next teman-teman nggak boleh lagi nih kita ngakui kopi Gayo, kopi Sipiro. Oh, jadi? Kalau nggak punya sertifikat dari daerahnya. Oh, gitu. Ini hati-hati nih teman-teman nih. Iya. Jadi sebenarnya Kemenkumham sudah memberikan halo-halo lah sosialisasi bahwa tiap daerah itu harus punya indikasi geografis. Nah, karena ini kan sebenarnya perlindungan merek. Nah, kalau dia daerah, dia perlindungan merek daerah, namanya indikasi geografis. Nah, sama seperti tadi kita punya event Medan International Coffee Festival itu 2017 sudah kita lindungi nih mereknya. Jadi besok-besok kalau ada orang bikin Medan International Coffee Festival berhadapan sama kita nih, karena kita sudah daftarkan tuh di Kemenkumham. Oke. Ini juga udah kita daftarin ke DERA ini. Iya. Jadi supaya pelaku UMKM ini merasa aman lah. Oh, begitu. Nah, sebenarnya seharusnya teman-teman semua di UMKM itu mendaftarkan ya supaya untuk terlindungi produknya dan kita masing-masing. lebih merasa nyaman gitu. Betul. Oke, kalau begitu kita ingin lihat ya bagaimana pengalaman dari Bang Lutfi. Kita akan lihat visual berikut ini ya. Nah, ini dia. Oh, ini dia coffee shopnya Bang Lutfi ya. Nama coffee shopnya apa ya? Kedera. Kedera juga. Ya. Oh, Kedera juga ya. Nah, itu kan bisa kita lihat di situ bahwa kita menjanjikan kopi-kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Kedai rakyat ya. Ya, jadi kita melakukan prosesnya tuh dari pemilihan biji, tentunya dari tiap daerah ya, tergantung daerahnya. Nah, kita sangrai sendiri atau kita roasting bahasa kopinya. Nah, kita sortir mana kopi-kopinya yang bagus, kemudian kita proses lah menjadi kopi-kopi berdasarkan daerahnya. Ada Sipiro, Karu, Gayo begitu. Nah, yang berbeda masing-masing sebenarnya kopi shop punya itu kekhasan sendiri, namanya house blend. Iya. Nah, house blend kita ini kita racik dari beberapa jenis kopi daerah di Indonesia. Itu dia yang cocok nanti untuk menu. Gitu. Jadi ini tadi dibilang Om Juna tadi, banyak pelaku industri kopi ini kurang mau paham ya tentang sebenarnya bisnis kopi itu. Karena ketika bikin kopi susu atau kopi sanger misalnya, itu kan nggak bisa sembarangan kopi. Dalam arti tentu kan kita harus mempertahankan apa yang menjadi ciri khas rasa kopi sanger tadi. Nah, tentu ada rasa susunya yang tetap menonjol, juga tetap rasa kopinya yang masih terasa gitu. Nah, banyak ini di kafe-kafe shop pun juga kita lihat apa yang paling sederhana ya, kadang-kadang kita nggak bisa bedakan nih mana kopi susu dengan kopi sanger. Oh gitu. Dulu pakai susu ya? Iya, karena dua-duanya pakai susu. Iya, belum lagi kita pakai minum kopi latte misalnya. Iya. Nah, sama-sama pakai susu. Ini alamatnya di mana? Di Jalan Rakyat.
Jalan Rakyat. Iya. Oh, dekat rumah saya ya. Tapi belum pernah ke sana. Di Oke, sini ya, belum pulang ketemu dari juga. sini ya. Pemirsa Nah. yang mau ikut boleh ke Kedera juga ya. Iya, jadi And itu then- yang belum dipahami teman-teman pelaku industri UMKM terutama kopi. Oke, jadi setelah Abang nyemplung nih di dunia industri, di dunia bisnis ini, gimana nih perasaannya? Apakah sama nggak sebelum Abang Bisnis nyemplung PO dan tadi. sekarang udah Ya, jadi pelakunya nih Ya. sekarang? Wah, jauh banget. Sesuai dengan yang dibayangkan? Tidak terbayang sama sekali. Jadi kalau kita biasa selama ini kan orang kita bisnis bilang bahwa pelaku bisnis itu ya Om Juna ya harus kuat, ulet, tabah, sabar Iya. ya. Gitulah. Iya. Kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh seperti gini ya. Ha-ha. Apa tips and trick untuk menjadi pengusaha? Ha-ha. Harus ulet, Ha-ha. sabar, Iya. tabah. Klasik ya. Heeh. Ternyata itu jauh beda ketika kita mengalami sendiri. Nah, contohnya begini, kalau selama ini kan kita nih bisnis IO ya, Iya. kita sebagai pelaku industri kreatif di bidang event management, Mm-mm. kan biasa kita yang mengundang orang, Iya. kita mendatangi kantor-kantor, Mm-mm. ayo pakai jasa kita sebagai IO. Mm-mm. Nah, kalau kita punya kopi shop, Mm-mm. ya kita nungguin orang, Bu. Iya, iya. Jadi persepsi yang di awal berbeda ya dengan yang udah Berbeda. tadi langsung. Uletnya mendatangin orang, berarti kan sudah siap-siap untuk ditolak. Iya. Nah, uletnya kita nunggu, berarti kan kasarnya kita didatangin Kayaknya orang. nunggu nih nggak ada yang enak ya. Itu ya, apalagi nunggu jodoh ya. Jodoh lagi ya. Curhat ya. Oke. Jadi ini nih yang sebenarnya ditunggu-tunggu juga nih mungkin sama pemirsa. Apa sih kiat-kiat Abang bisa mengembangkan bisnis ataupun jadi pebisnis kopi? Ya, yang pasti kita harus belajar dulu lah, minimum secara umum. Kita ini mau masuk industri atau bisnis apa? Mm-mm. Nah, jangan tiba-tiba orang lihat rame kata Om Juna tadi, orang rame bikin PlayStation, kita pun beli PlayStation. Mm-mm. Orang rame buka burger, kita pun buka burger. Padahal sebelumnya bisnis kita jahit menjahit. Iya. Jangan-jangan penari balet sebelumnya. Ya, jadi sesuai bakatnya dong ya, Nah. sesuai apa yang dia pahami gitu. Nah, kalau kami punya tipsnya berdasarkan pengalaman nih. Iya. Dari hobi aja mulainya yang simpel-simpel. Jadi ketika kita pun nggak sukses menjalannya, Mm-mm. tapi kita senang. Mm-mm. Jadi bukan bisnisnya itu tujuan utama. Kita cari senangnya dulu. Passion. Iya. Iya, iya. Jadi uang menyusul, Bu. Oke. Gitu. Bukan kira. uang nomor satu ya, modal ya? Ya uang banyak tapi hati nggak senang. Untuk apa ya? Iya, repot Aduh. kan. Gitu ya kalau motivator ya. Oke. Bukan hati senang walaupun tak punya uang ya. Iya. Itu lagu kayaknya. Iya. Ke Bang Yenjuna nih. Tema kita hari ini kan menciptakan industri kopi menjadi penggerak ekonomi ya. Jadi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh industri saat ini terhadap peningkatan ekonomi masyarakat? Kalau saat sekarang sih selama tadi kan saya juga menyebutkan di awal, selama nantinya ini akan terus jadi profesional ya, kita bilang profesional dengan tadinya pelatihan, dengan terus meningkatkan pengetahuan, terus lagi sekarang kan ada bicaranya sosial media ya, karena tidak hanya bisa artinya kayak saya yakin Kedera juga pakai online juga kan, Iya. online juga. Nah, selama itu terus dan memang sifatnya tidak tren, akan terus jadi tadi tuh meningkatkan roda Ekonomi perekonomian untuk ya, secara pribadi juga untuk Sumatera Utaranya juga. Iya. Tapi baik lagi tadi tuh perlu juga memang penguatan bahwasannya memang pemerintah dalam hal ini fokus juga fokus untuk bahwasannya kalau memang kopi jadi andalan untuk di Sumatera Utara ya fokusnya di situ juga, sehingga nanti ada pelatihan-pelatihan tentang kopi juga seperti itu. Dan hal-hal lain kemudahan-kemudahan dalam hal pinjaman, terus kalau bisa pinjaman ini tanpa bunga, karena selama ini kalau untuk bicara mewakili UMKM pinjaman itu selalu ada bunga, seperti itu. Kalau bisa seperti itu. Nah berikut lagi kalau bisa disediakan memang market lah untuk pemasaran produk, karena kalau nggak ada ya sama aja. Karena yang saya lihat saat ini ya kalau seperti dia Om Lupi bilang, ya kalau nggak si pengusaha atau si pelaku UMKM yang berjuang keras ya dari sisi modal, dari marketing atau dari pemasaran ya tidak akan jadi UMKM-nya seperti itu. Jadi memang ini memang harus
semua pihak lah. Ya. Kalau memang pemerintah menyadari dari kopi, industri kopi tadi ini bisa meningkatkan kesejahteraan, ya tolong didorong atau dibantu para UMKM pelakunya seperti itu. Tapi balik lagi kalau misalnya para pebisnisnya atau yang sekarang bicaranya pelaku bisnis yang punya kopi-kopi shop itu tadi ya belajar dengan benar lah supaya nanti sifatnya nggak tadi trennya habis itu udah nggak ada lagi, nggak tahu nanti kedepannya mungkin bukan kopi lagi, sayang sekali kan apa yang udah dimulai harus bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Harus bisa dipertahankan dan juga ditingkatkan. Betul, dan inovasi-inovasi lah, Iya. inovasi dan harus aktif karena inovasi kalau nggak kreatif juga percuma dan Iya. kalau kreatif tidak aktif juga nothing seperti itu. Oke, siap ya. Jadi pemirsa boleh berinteraktif bersama dengan Bang Lutfi dan juga bersama dengan Bang Juna ya di sini di 0614146 353 ya. Boleh telepon kita, boleh tanya apa saja seputar bisnis, terutama tentang kopi ya. Sekali lagi di 0614146 353. Kita tunggu ya. Nah, ke Bang Lutfi lagi nih, Bang Lutfi. Adakah tantangan dalam bisnis ini khususnya kopi? Saya pikir kedepannya masih tetap prospek ya. Kalau Kak Gina tanya tantangan, ke depan justru dibutuhkan inovasi. Ya. Nah, inovasi ini tergantung kita pintar nggak baca selera, atau kita malah meng-create sesuatu. Ya. Jadi kita ciptakan pasar. Itu yang tadi kami bilang, kami lagi mengarahkan coba kopi Indonesia ini tidak lagi mengarah ke oriental seperti Korea itu dengan manual brewing, Ya. atau ke arah Euro, ke arah Eropa atau Amerika dengan variasi-variasi menu americano, latte. Kami punya coba menciptakan arah sendiri, arah Indonesia kalau kami bilang. Nah, kenapa kami coba mengarahkan Indonesia? Kami melihat sejarahnya kita sebenarnya cukup kuat. Ya. Apa itu sejarahnya? Rempah. Dan bukan hanya berdasarkan histori atau sejarahin bangsa kita, kita juga melihat nilai bisnisnya di sini justru besar. Perdagangan rempah di Indonesia bahkan dunia mengambil itu rempah justru dari Indonesia. Kenapa nggak kita combine? Nah, ini sebenarnya kan sudah ada menu-menu yang fenomenal dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya. Kopi pakai jahe, kopi pakai purwoceng, Pakai lemon ya. juga ada iya, pakai kayu kayu manis. manis ya. Nah, kenapa nggak ini kita bikin tetap gaya-gaya anak muda? Nah, ini kan perkara nanti kita mengemasnya saja. Ya. Nah, kita bukan sekedar ide, kita sudah beberapa kali bikin kompetisinya. Nah, 2 tahun ini kita bikin di Siantar Simalungun. Nah, di festival yang lebih kecil, Ya. signature coffee drink base rempah ini sudah kita laksanakan. Alhamdulillah banyak anak-anak muda yang justru tertarik. Responnya baik ya. Iya. Yang terakhir Yang masalah mau- yang di rapat ya. Iya, Yang muncul terakhir. banyak ide-ide baru produk-produk kopi olahan rempah. Contoh, banyak yang mungkin menggunakan kopi plus apa itu yang warna ungu itu? Bunga telang. Bunga telang. Itu kan bagus tuh bunga telang itu Iya. ya. Bagus. Biasa buat teh itu kan. Iya, selain kopinya dapat, manfaat Iya. rempahnya juga dapat. Oke, nah menurut Bang Yang Juna sendiri nih, berarti nih coffee shop ataupun warung kopi atau kopi deh, industri kopi ini bisnis yang menjanjikan. Kalau lihat prospeknya ya sangat menjanjikan. Hanya saja kalau jadi tidak menjanjikan kalau tadi apa-apa aspek-aspek yang tadi saya sebutkan Nggak itu dipenuhi tidak ya. dipenuhi atau tidak mendukung. Makanya kenapa memang harus tahu tentang kopinya juga. Terus nah ini tentang kemasan juga seperti itu. Nah, berikutnya lagi bicara tentang konsistensi atau eksistensi sebuah produk, kalau dari saya lebih kepada nantinya ke service excellent juga kan seperti itu. Nah, itu bisa didapat dengan nanti ya pemerintah dalam hal ini harapan saya juga nyokong terus untuk para pelaku UMKM dengan tadi tetap saya menitik beratkan harapan pelatihan-pelatihan khusus untuk kopi ketika memang menginginkan kopi, apalagi ada wacana Medan sebagai kota kopi ya, kota kopi walaupun kopinya nggak diproduksi di Medan, tapi area-area pendukung sekitarnya ya, seperti tadi sebutin ada Karu, ada Spirok, ada Sidikalang seperti itu. Karena balik lagi kalau misalnya nggak ini benar-benar fokus atau dikerjakan secara profesional dengan tadi ada certified, ya akan percuma dan sia-sia, hanya akan jadi seperti tren-tren aja gitu kan. Tapi baik lagi
Ya, tentang izin-izin juga dipermudah seperti itu. Nah, baik lagi cerita di awal lagi kan, permodalan juga. Ya. Karena kita nggak tahu di pemerintah, kadang pemerintah daerah juga kita nggak ngerti nih fokusnya atau maunya di mana gitu lah. Kadang udah ngeliat nih seperti ini, seperti yang dilakukan seperti Om Lutfi ini sesuatu yang memang dari awal ya, ikutin festival seperti itu. Karena dengan festival bicaranya nanti MICE, mendatangkan orang dari luar, apalagi kok continue kan. Karena memang ajang itu yang bisa membuat, kalau bisa bicara tadi kopi, akhirnya kopi dikenal, seperti itu. Makin terkenal. Iya, makin terkenal. Tadi seperti Kak Gina sebutkan kan nanti bermacam-macam, seperti apa kopi yang diharapkan. Nah, karena bicaranya memang nantinya kita harapannya kan tetap continue, seperti itu. Dan kalau bisa sih dari 4 besar kita jadi pengekspor terbesar nomor 1 di dunia, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya. Ke Bang Lutfi gimana nih perkembangan coffee shop Abang sendiri? Apalagi di masa pandemi ya, harusnya jangan berani, tapi kok berani-beraninya gitu kan buat coffee shop. Apakah sulitkah berbuka bisnis di masa pandemi ini? Jadi gini, kita kan mulai dari runutannya itu kita mulai dari festival. Kemudian kita berubah menjadi coffee shop. Tapi coffee shop plus istilah kita. Karena orang selain bisa menikmati kopi dan beli kopi, bisa belajar juga. Belajar. Yes. Oke. Nah, seiring dengan waktu, kita menjadi sekolahnya. Nah, jadi kita bikin kursus barista. Nah, legalitasnya kita bikin yayasan untuk membawahi lembaga pelatihan kerjanya. Nah, lebih luas lagi kita mengembangkan justru di luar kopi lagi sekarang, di F&B. Termasuk juga cara pemasarannya. Tapi lumayan rame untuk orang yang pengunjung. Alhamdulillah, udah hampir 1 tahun ini kita banyak dilibatkan seperti BNN. Kemudian ada PLN. Oke, udah banyak-banyak acara juga ya. Ya, bahkan ada salah satu capres pun juga melibatkan kita. Oke, luar biasa ya. Nah, saya juga mau tanya ke Bang Yanjun nih ya. Jadi sebenarnya apa sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk masuk ke industri kopi? Mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Maksudnya kan udah lama nih ya kopi membooming ya. Namun dia sekarang baru mau terjun gitu ya. Apa yang harus diperhatikan baik dari hulunya nih, dari petani sampai ke industri kopi itu sendiri, ke hilir? Saran sih harus satu, punya keunikan. Keunikan dari cita rasa untuk produk kopinya sendiri. Kalau memang ini untuk istilahnya buka coffee shop. Tapi kalau tidak, itu hanya akan nanti jadi bumerang. Baik lagi, karena bicaranya ini kan tren juga nih anak-anak muda sekarang kan dengan sosial media. Yang saya lihat fenomenalnya adalah mereka nggak tahu nih kualitas kopi gitu kan, asalkan tempatnya bagus. Nah, balik lagi kan bicara modal kan. Karena saya lihat beberapa di sini di Medan ada coffee shop bagus, ternyata sebenarnya kopinya nggak enak gitu. Tapi anak muda karena nggak ngerti dan nggak paham kopinya, yang penting bisa foto selfie, bisa posting-posting, bisa bikin acara, ya itu. Nah, itu sangat disayangkan sekali gitu. Makanya penting sekali tentang baik lagi wawasan dan pengetahuan tentang kopi itu sendiri di luar dari industrinya sendiri, karena bicara hulu hilir itu kan bicara pengusaha besar yang memang punya kepentingan kan untuk ekspor seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Ini waktunya udah nggak terasa loh, udah hampir akhir ya, udah di penghujung ya ternyata ya. Bang Lutfi ini lagi nih. Jadi sebenarnya terkait tema kita hari ini dan juga pengalaman yang memang sangat banyak yang sudah Abang buat, dan luar biasa terima kasih loh sudah memberikan wadah untuk kita dari mulai Festival International Kopi, and then ada coffee shop dan juga ada produk dan sebagai contoh ya, sebagai bisnis, and then buat barista, barista, kursus barista ya gitu ya. Jadi boleh dong kasih pesan-pesan ke para pengusaha baru ataupun pengusaha lama ya, supaya tetap terus konsisten, ataupun ya pesan dari pribadi lah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi pebisnis ya. Orang tua ini jadinya ya. Pesan dan kesan. Atau untuk orang yang baru mau mulai bisnis, mungkin gini, atau yang ragu lah untuk mulai bisnis. Yang pasti bisnis itu atau menjadi pengusaha lah ya. Wirausaha itu kan selalu dibikin di sekolah-sekolah atau di seminar-seminar gitu.
kalau menurut kami berdasarkan pengalaman nih, pengusaha itu pilihan. Nah, jadi jangan dijadikan alternatif gitu. Nah, jadi banyak sekali orang menjadi pengusaha itu karena nggak terima jadi PNS misalnya. Ini lagi rame nih, penerimaan BUMN. Oke. Apalagi Udahlah, tren ya. iya, udahlah nggak tahu lagi mau ngapain, duit bapaknya banyak nih. Udahlah nak, kau jadi pengusaha. Buka kopi shop, akhirnya. Itu kan berarti Beli bukan mesin gitu pilihan. ya. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman kami, ya pengusaha itu cita-cita, bukan karena sampingan gitu Iya. loh. Karena kalau sesuatu yang dilakukan pilihan, itu kan berarti coba-coba. Terus rugi, nyala-nyalain orang. Untung nggak menjadikan istri apa suami di hal alternatif, coba-coba. Iya. Kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Nah, makanya kalau menurut kami pengusaha itu ya pilihan gitu loh. Jadikanlah pengusaha itu satu pilihan. Nah, karena pemerintah seperti Om Juna tadi bilang, udah banyak kok dukungannya. Sosial media banyak yang gratis. Pelatihan-pelatihan juga atau ilmu pengetahuan juga tinggal klik mau cari apa. Mau cari pasangan juga ada kok, gampang. Tapi nggak gratis ya. Jadi sebenarnya apa atmosfernya atau fasilitasinya sebenarnya dari pemerintah itu sudah cukup banyak ya. Pemerintah sudah cukup baik lah. Cuman mungkin yang belum itu aksesnya. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang nggak tahu gitu loh aksesnya. Nah, inilah yang perlu diinformasikan kepada anak-anak muda terutama. Komunitas gitu? Komunitas. Nah, karena kan kita lihat tuh agak beda nih style. Karena kebetulan anak kami juga udah anak muda nih sekarang, udah mau kelas 3 SMK kan. Yes. Rada-rada cuek gitu. Jadi ini yang perlu kita, saya pikir mentalnya. Mental untuk orang-orang yang mau mulai Iya, bisnis, khususnya di kopi ya? Karena sekarang sebenarnya kita udah kalah. Iya. Dari sisi teknologi, dari sisi pengetahuannya, dari sisi stylenya, kita lebih ketinggalan. Oke, berarti Tapi anak muda ini nggak punya wisdomnya. ya. Jadi nggak apa-apalah kita collab yang tua sama anak muda nih kan. Karena banyak juga kalau anak-anak muda zamannya kayak kami ini kan. Iya. Nah, bisa collab juga dengan anak muda zaman sekarang. Sekarang memang penting kolaborasi ya. Iya, jadi nggak zamannya lagi kita kompetisi lah. Iya. Jadi yang tua sama yang muda boleh collab lah gitu. Jadi nggak ada istilah apa senior junior gitu nggak? Nggak ada lah. Itu senior zaman kita tuh, zaman old. Senior junior gitu ya. Iya, Oke. karena anak muda sekarang tetap butuh wisdom dari kita. Yes. Kami butuh gayanya, stylenya. Style yang baru, modernnya zaman sekarang tuh Iya. bagaimana yang disukai? Karena kan yang menjadi pasar sekarang kan anak muda. anak muda gitu. Baik, oke. Gitu, Kalau kira-kira. begitu sebenarnya kolaborasi itu sangat penting sekali ya. Jadi mentalnya dulu diperbaiki. Mungkin Iya. dengan adanya kolaborasi ini bisa ada menuju jalan di sana ya. Karena wadah memang sudah sangat banyak dibuat ya. Baik dari pelaku maupun dari mana saja ya. Iya. Kalau begitu terima kasih Bang Yenjuno sudah hadir Sama-sama, bersama Kak kita. Gina. Terima kasih Bang Lutfi Utoso, Kak terima Gina. kasih. Belajar terus kita kan tetap. Ya, pokoknya berdua semakin sukses lah ya. Amin, Dan ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan siap. nanti Kak Gina bisa juga. ngisi lagi supaya bisa memberikan motivasi untuk para pengusaha-pengusaha muda ya yang ragu ini bisa semakin yakin untuk bisa mengembangkan usahanya khususnya di bidang kopi ya, karena kopi sekarang luar biasa pastinya bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Nah, kalau begitu terima kasih untuk pemirsa TVRI yang sudah menyaksikan kita. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore, akan ada banyak sekali tentang ekonomi kreatif yang akan kita hadirkan ya. Kalau begitu saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.